Jadi kalau mereka mau, kalau mereka memang laki-laki, saya tantang. Kakek mengapul setiap mengupload video itu seperti ada sesuatu yang dikunyah. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Saya berdoa dan berharap saudara tetap dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti pada judul ini, saudara mungkin lihat ya, atau khususnya kubu sebelah yang sering menyinyir pelayanan orang lain ya. Di sana saya menulis, saya menantang pendeta MIM dan pendeta Mengapul ya, kalau berani ya. Apa tantangan saya? Jadi saudara, beberapa saat yang lalu ya, saya pernah diajak juga Pak MIM bersama dengan Pak Berton ya, Pak Berton Nababan, untuk berdebat ya. Tapi saya pikir begini saudara ya, keimanan kita atau kepercayaan kita kepada Kristus atau pemahaman atau dogma kita terhadap Alkitab sampai Tuhan Yesus datang tidak bakalan bisa ketemu ya. Nah itu sebabnya sebenarnya saya tantang, kalau mereka mau itu saya tidak mengajak untuk berdebat. Tapi kan kita lihat ya, ternyata Mbah Muri ini bisa bermain gitar ya. Lalu saya lihat kakek Mengapul juga bisa nyanyi. Pernah saya lihat dari channelnya nyanyi sebelum memberitakan firman Tuhan. Ya seperti ngikut Pastor Andi Simon lah ya. Jadi tantangan saya buat mereka, kan saya bisa main musik nih, main piano ya. Jadi kalau mereka mau, kalau mereka memang laki-laki, saya tantang Pak Muriwali, Pak Mengapul, kita bermain musik bareng. Nanti Pak Mengapul yang nyanyi, kalau istilah karismatik worship leadernya. Nah setelah itu, jadi saya dengan Mbah Muri bermain musik ya, saya main keyboard, Mbah Muri main gitar, lalu kakek Mengapul worship leader. Nah setelah itu baru Pastor Andi Simon menyampaikan firman Tuhan. Ini keren ya. Nah, jangan ngajak-ngajak debat. Debat itu adalah perselisihan yang tidak akan pernah kelar-kelar, saudara. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara semua di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke 31 ya. Ini ayat yang panjang ya. Pasalnya lumayan panjang ya. Kita lihat di dalam ayat yang 12 saudara. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggotanya dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh kita, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan anak tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruh tubuh adalah mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tetapi Elohim telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya ya, dan seterusnya. Nah, di ayat ini saudara menjelaskan, Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus ini beda dengan jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Korintus itu mengalami banyak permasalahan yang sangat kompleks ya. Terjadi perselisihan antar kekristenan di sana. Belum lagi jemaat, pemahaman mereka, ada yang mungkin menyimpang ajaran-ajarannya. Kemudian ada adikodrati ya, yaitu tentang sesuatu yang bersifat
supranatural, kemudian terjadi pertentangan di sana. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kita itu adalah satu tubuh, satu Kristus. Ya mungkin kurang lebih kalau masalah yang terjadi sekarang ini ya seperti itu ya saudara ya. Terjadi perdebatan, terjadi perselisihan di antara umat yang percaya sendiri. Dan bahkan miris, Mbah Muri pernah menyampaikan seperti ini, bahwa orang-orang yang seperti ini, seperti pelayanan-pelayanan yang penyembuh-penyembuh itu, katanya bukan saudara dia. Sedangkan jelas di dalam Alkitab mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah satu tubuh. Artinya mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka ini adalah orang yang paling benar. Mereka tidak memahami di dalam 1 Korintus pasal 12 tentang satu kepala dengan berbagai macam anggota. Kalau kita menganggap bahwa saya yang paling utama dari bagian tubuh itu, maka sulit terjadi namanya harmonisasi. Artinya bahwa mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian terpenting di antara kekristenan. Dan ini kita tidak bisa mengklaim seperti ini. Paulus telah memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, dan bukan cuma jemaat yang ada di Korintus. Jangan sampai mereka menganggap lagi bahwa firman Tuhan ini hanya untuk jemaat yang ada di Korintus. Alkitab itu untuk menjadi dasar acuan bagi kita semua ya, mendidik kita semua sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan ini adalah pedoman, bukan cuma jemaat yang ada di Korintus. Sama halnya dengan kondisi sekarang. Tangan tidak bisa mengatakan bahwa saya yang paling utama dan lain tidak terlalu utama. Jadi masing-masing anggota tubuh kita, tangan dan kaki, punya fungsi. Sama halnya iman kekristenan kita. Kita tahu bahwa banyak denominasi dan banyak teolog yang muncul, masing-masing punya pandangan. Mereka melihat dari sudut mana mereka untuk mengerjakan. Tetapi kita tahu bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Kita percaya kepada Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama. Itu sebabnya menurut saya kita tidak bisa menganggap diri paling utama dari semuanya, seperti yang dilakukan oleh Mbah Muri dan golongan-golongan mereka. Ya, kalau saudara mungkin melihat saya di media sosial, terkesan bahwa mungkin saya yang menghakimi mereka. Tidak, karena ini adalah bagian dari hukum kausalitas, di mana saya meluruskan kemudian mengkonter pengajaran-pengajaran mereka yang menganggap orang lain atau hamba-hamba Tuhan lain sesat. Ya, jadi kalau mereka menganggap diri paling utama, maka bagian tubuh yang lain itu tidak utama. Berarti mereka tidak memahami namanya fungsi-fungsi tubuh yang lain. Ini nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk kita memahami keberagaman, ya, keindahan tubuh. Kita bisa melihat seseorang dengan sangat menarik. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan tubuh manusia itu sempurna dan saling menopang satu dengan yang lain. Ya, minta maaf kalau kita melihat orang yang kurang normal, saudara, maka jangan sampai itu terjadi dalam iman Kristen. Tidak menganggap yang lain utama. Kalau semua ini di bagian tubuh kita penuh dengan mata, maka sesuatu yang tidak normal kita lihat. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pemahaman kepada kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini, untuk memahami namanya toleransi, bukan cuma antar umat beragama tetapi juga inter umat beragama. Kita bisa berbeda pandangan, teologi, dogma, atau cara berpikir kita, tetapi jangan menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, saudara. Sama halnya, masing-masing kita punya selera. Diciptakan Tuhan ini bermiliar-miliar penduduk dunia. Tidak pernah diciptakan Tuhan benar-benar sama. Baik itu selera, baik itu cara menilai.
Kalau saudara melihat model rambut saya menyukai model rambut seperti ini, ya. Itu ada ke atas runcing, ya. Itu adalah kesukaan saya. Saya orangnya simpel. Kemudian saya menggunakan kacamata. Kenapa? Ini membantu saya untuk melihat benda untuk jarak jauh. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa wah, Pastor DH ini pakai kacamata hanya gaya-gayaan. Anda tidak mengetahui kebutuhan saya. Jadi ini namanya masalah selera, ya, dan masalah cara berpikir, ya. Saya ketika melihat Mbah Muri atau kakek Mangapul, saya tidak mungkin mengatakan bahwa kok kakek Mangapul setiap mengupload video itu seperti ada sesuatu yang dikunyah, ya kan? Itu salah, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena itu adalah memang kebiasaan dia, ya kan? Saya nggak bisa mengatakan, oh ini salah, nggak bisa kamu mengupload video dengan model seperti ini. Nah, ini namanya kalau saya memaksakan itu, maka ini ada pemaksaan. Kita harus menghargai satu dengan yang lain. Sama halnya dengan Mbah Muri. Ketika lagi mengupload video kan cenderung nafas naik turun. Lalu saya tidak bisa mengatakan bahwa cara kamu membawakan sesuatu dari channel kamu itu salah. Ya. Ini masalah-masalah hal-hal kecil seperti ini kita harus belajar menghargai. Apalagi juga pandangan-pandangan kita terhadap Alkitab. Tidak bisa ada golongan yang mengklaim diri mereka bahwa mereka paling mengerti dan paling benar pemahaman tentang Alkitab. Kita satu tubuh, kita percaya satu Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang sama yang diberikan, dicurahkan kepada kita. Jangan menghakimi orang lain. Semoga video ini bermanfaat buat saudara semua. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan, saling menghargai anggota tubuh Kristus, masing-masing punya fungsi. Kalau kamu merasa bahwa kamu paling benar, lakukanlah pelayananmu sesuai dengan yang kamu anggap yang paling benar untuk membangun orang lain. Jangan menghakimi pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain. Biarkan mereka untuk melayani orang lain seperti cara mereka yang mereka pahami sebagai seorang hamba Tuhan yang menafsirkan Alkitab, supaya terjadi harmonisasi di antara kekristenan yang ada di Indonesia, saudara. Semoga video ini bermanfaat. Firman Tuhan ini membangun saudara menjadi rema buat kita semua untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin.